Oh iya. Ini adalah para seniman sebagian yang ikut dalam pameran kali ini sedang mengadakan rapat. Sukses kan? Tanggung jawab apakah acara Dalam pameran Hati Segelap Terbitlah Terang ini ada beberapa lukisan abstrak yang ditampilkan. Salah satunya adalah karya Dede Priyana. Ini adalah corak-corak beliau yang penuh dengan cipratan dan hal-hal yang berhubungan dengan cat tumpah ya. Ekspresinya begitu ekspresif, dan ini menjadi sebuah komposisi yang lumayan juga. Nah, bisa kita lihat ada beberapa cipratan-cipratan, dan kemudian ada juga yang membedakan kayaknya dengan karya-karya abstrak yang lain. Salah satunya ya bentuk-bentuknya tampil dengan ada rintik-rintik, cipratan-cipratan kecil, juga ada imbuhan-imbuhan emas, perak, dan seperti itu. Ini karya dengan judul Mencari Jati Diri, sebuah karya yang ya lumayan unik lah. Sedangkan karya abstraknya yang kedua ini lebih agak ilustratif dari segi judulnya. Ini adalah ada naga ya, ada naga terbang katanya. Jadi semacam abstraksi yang mungkin agak memang berbeda dengan lukisan-lukisan abstrak yang tadi. Di sini masih ada bentuk yang terlihat namun tetap ditampilkan secara abstrak. Dan menurut saya ini cukup ekspresif ya, dengan beberapa sentuhan-sentuhan dan cipratan-cipratan yang memperlihatkan sedikit lebih ini ya, lebih tampil beda dari karya abstrak beliau sebelumnya. Karya abstrak lainnya adalah karya Krisnanda Dwi Laksana. Seperti halnya kita pernah melihat karya-karya beliau sebelumnya, ini adalah karya-karya yang sangat ekspresif dan penuh dengan permainan warna. Krisnanda ini lebih banyak bergerak di bidang abstrak, dan sepertinya ya dengan goresan-goresan besar, cipratan-cipratan, lelehan dan sebagainya menciptakan sebuah ilusi karya abstrak. Dan sekali-sekali ada semacam figur yang disamarkan sehingga ada abstraksi di sini, dan memperlihatkan kepiawaian beliau dalam menata ini ya, komposisi warna dan juga garis-garisnya. Nah, bagi saya yang paling menarik justru ini adalah karya yang ketiga dengan judul Dinamika, memperlihatkan dinamika gerak, cipratan, goresan, dan kubelan ya begitu di kubal-kubal ini menjadi sebuah karya yang sangat menarik bagi saya, terutama komposisinya ini asik deh, lelehan-lelehannya. Paduan warnanya memang pas ya, atau enakan lah gitu kalau kita lihat. Selain ada beberapa semacam tulisan-tulisan yang disamarkan seperti itu, tidak jelas tapi jadi komposisi sebuah lukisan abstrak. Karya lainnya yang tampil di
pameran Habis Gelap Terbitlah Terang ini juga ada karya Semak. Semak itu indah, karya Taat Yuda, sebagaimana kita pernah melihat beberapa karyanya yang bertema tentang semak. Itu indah ya. Ini karya yang seperti biasa, sebuah karya master dari Taat Yuda. Mana komposisi warnanya memang enakan dan memang sudah menjadi trademark dia dengan objek semak itu. Dia menghasilkan karya-karya dengan komposisi yang unik. Memang terlihat manis, indah, tapi menurut saya ini cukup bertenaga ya sebagai sebuah karya seni. Masih mengambil objek tema semak gitu ya. Nah ini karyanya yang agak lain kali ini. Ini lebih kecoklatan dominannya. Sehingga ada komposisi lain ya, warna putih dan sebagainya, yang membuat karya semak ini berbeda dengan karya-karya semak lainnya yang lebih full color. Kali ini lebih ke kecoklatan gitu. Dengan perbedaan juga di sini ada tempelan-tempelan. Ada perak di sini. Ada beberapa sentuhan-sentuhan yang berbeda dengan semak yang lainnya. Ini juga dari bambu ininya frame-nya. Makanya ini ada khas-khas dari tikud atau ini dari triplek ya, sehingga ada kesan-kesan ditorehkan gitu ya, seperti itu. Dan warna-warna orange di sini juga menjadi salah satu ornamen yang melengkapi keindahan karya ini. Ini semaknya seperti dari dunia yang lebih berhias gitu ya. Selain ada tempelan-tempelan dari kain seperti ini. Ini dua karya yang mirip-mirip atau kembarannya mungkin ini ya. Sama juga ada tempelan kain, kemudian ada kayu, ada perak yang dimunculkan dalam karya yang berbeda dari karya-karya sebelumnya, dan karyanya tetap terlihat manis, indah, dan menurut saya ini tetap punya tenaga ya sebagai sebuah karya seni yang mumpuni gitu. Karya abstraksi ini kemudian juga ditampilkan oleh Pak Pustanto ya, Negeri Kepulauan Emas. Nah, ini karyanya minimalis dalam pengertian bentuk ya. Dia mengambil objek-objek yang seperti ini, lebih ke simbolis juga, sehingga kita menafsirkannya dengan yang agak lain gitu ya, sebagai negeri emas, negeri kepulauan emas. Jadi di sini kita lihat ada emas-emas yang dibentuk ya, jadi bagian dari karya ini. Ini ada semacam gunung, laut, atau apalah gitu ya, dan ini ada semacam objek patung ya, entah apa maknanya, dia sedang merenungkan negeri emasnya itu atau apa. Kita bisa jalan-jalan dengan imajinasi yang lebih dalam, dengan komposisi-komposisi yang kuat juga di sini. Saya melihat ini adalah karya yang menarik, sangat menarik di pameran ini. Ini judulnya Negeri Terbit dari Kegelapan. Nah, ini juga sebuah karya yang
nampak minimalis, ya. Komposisinya tapi sangat unik. Ada kesepian, ada lebih ke spiritual kayaknya ini ya, lebih ke spiritualis. Ini juga sangat menarik karyanya. Nah, lukisan kembang sepatu ini lebih simbolis. Judulnya Lentera Zaman. Kita melihat ada objek-objek sandal yang memang sering ditampilkan oleh kembang sepatu ini. Tapi dalam pameran kali ini dia menjadikan simbol lain ya, karena mungkin sesuai dengan tema habis gelap terbitlah terang, ada semacam lentera di sini dengan sandal-sandal, dan ini melahirkan sebuah tafsiran tentang simbol apa yang ditampilkan oleh kembang sepatu ini, bagaimana dia berbicara tentang sebuah perjalanan, tentang sebuah pencapaian, atau tentang tafsir-tafsir lain yang mengundang kita untuk memaknai apa sebetulnya yang sedang terjadi saat ini, di mana karya-karya seni juga berbicara tanpa kepalan tangan, tapi dia melahirkan sebuah karya yang sublim. Ini karya kembang sepatu lain, Kiai Guru Bangsa. Ini juga ada semacam simbol-simbol. Kita tidak tahu kenapa dia menorehkan angka 2 di sini dengan kentongan merah di gantung dengan sebuah tali merah putih gitu ya. Dia mungkin ingin berbicara sesuatu secara simbolis tentang kegelapan, tentang terang, tentang harapan-harapan dan sebagainya. Ya, tentu saja angka-angka ini juga selain membentuk komposisi, pasti juga menyiratkan sebuah simbol lain tentang angka ini. Kenapa angkanya menjadi 2 dan sebagainya. Simbolisme lain adalah juga sama Kiai Guru Bangsa ini. Nah, ini ada teks dalam bentuk angka ya, 1 dan 0, 01, 10, dan ada banteng dengan latar merah. Di situ ada juga sosok robot ya. Ini perpaduan antara dunia digital dengan dunia agraris kayaknya nih. Tapi ya tafsir ini tentu saja akan melebar ke ranah-ranah simbolis politik, kebudayaan, teknologi, atau apapun yang bernama persentuhan sosial, politik, dan kebudayaan di negeri ini. Dan ternyata di pameran ini ada juga pelukis senior Sarnadi Adam ya, dengan karyanya sebagaimana biasa kita temukan. Beliau selalu mengangkat budaya Betawi. Para penari ini kita bisa melihatnya, dan seperti biasa komposisi warnanya khas ya, dan objek-objek temanya memang lebih cenderung menampilkan gaya-gaya Betawi ya. Dan ini adalah para penari, dan 3 karya yang ditampilkan juga menghadirkan para penari ya. Dengan warna wayang yang terang, tapi dengan background yang tidak terlalu mencolok gitu ya. Sehingga objeknya muncul ke depan sebagai sebuah tawaran kepada publik bagaimana sebuah kebudayaan yang mungkin sekarang masih ada tapi terpinggirkan dan sebagainya. Nah, sedangkan karya yang di sini sebetulnya ini agak lebih lebih simbolis sebetulnya.
atau lebih ke punya efek sosiologis, berbeda dengan lukisan-lukisan dua tadi. Ini menampilkan penari juga tapi dengan ekspresi yang lain. Mungkin ini generasi berikutnya atau semacam suasana keheningan yang sedang dibangun oleh penari ini, di mana apakah mereka merasa rikuh atau justru merasa sedang berupaya untuk mengabadikan atau melestarikan kebudayaan, khususnya tentang budaya Betawi. Tapi begitulah cara pelukis ini untuk menghadirkan karya dengan pembicaraan yang lain, sehingga ada tafsir yang, kalau yang ini agak lebih luas ya dibandingkan dengan dua karya yang lainnya. Pelukis yang natural, realis, di Bandung ini ada contohnya pada karya Heri Heriana. Beliau seorang pelukis realis yang sudah mumpuni ya, berangkat dari lukisan potret dan kemudian dia menampilkan tidak hanya sebuah potret biasa tapi menyiratkan sesuatu, simbolisme, dan bila kita lihat matanya, mata ini sedang menerawang entah kemana antara kesepian, harapan, dan juga sesuatu yang mungkin sedang diangankan. Bagaimana generasi penerus rebab misalnya, apakah masih mau melanjutkan tradisi seperti ini? Apakah dari kegelapan akan menjadi terang, atau dari terang itu akan semakin terang? Lukisan ini dibuat dengan komposisi terang gelap yang mumpuni juga ya. Kita lihat komposisinya ini sangat bagus. Dan di sampingnya ini ada satu lagi harmoni ya ini. Ini juga menampilkan seorang seniman. Kalau tadi rebab, ini biola atau semacam violin dengan latar belakang background para pemain biola yang lainnya. Para semacam ada di orkestrasi. Karyanya memang memperlihatkan bagaimana sebagai pelukis realis dia mempunyai ketajaman dalam detail, atau terutama menampilkan apa yang dimaksudkan sebagai realis yang simbolis juga ini, karena di belakangnya itu dibuat dengan komposisi yang gelap, jadi sebagai bayangan, dan ini menampilkan objek di depan karya yang gelap tadi, sehingga dia muncul sebagai objek yang berbicara tentang bagaimana seorang seniman menikmati belayan sebuah biola, mungkin juga gesekan-gesekannya dan suara yang terdengar, dan membuat sang violin ini menjadi semacam trans, merasakan trans. Dan mungkin para pecinta atau orang yang melihat lukisan ini akan juga merasakan bagaimana denyut atau kebahagiaan seorang seniman ketika dia memainkan karyanya. Beda dengan dua lukisan tadi, kali ini lebih ke simbolis yang agak politis ya. Korupsi atau kegelapan segera berakhir, yaitu sebuah harapan. Ya, ini sebuah karya cat minyak di atas kanvas. Nah, ini memang agak berbeda, ini lebih simbolis ya. Karya Pak Heri ini memperlihatkan semacam penderitaan dari akibat para koruptor ya. Di sini ada tikus-tikus yang digambarkan sedang ya, begitulah bancakan ya. Ada emas, ada perak, ada tembaga atau apapun yang ada di situ. Nah, tapi kemudian di sini ada sosok kucing juga ya. Nah, jadi ternyata kucingnya bersekutu dengan para tikus rupanya, sehingga digambarkan seperti ini.
Kalau kita lihat ini ada kepedihan yang secara real digambarkan ya, karena Pak Heri berangkat dari realisme. Nah, kali ini realismenya dipakai juga sebagai sebuah simbol tentang hukum yang buta atau apapun namanya, gitu ya. Nah, ini adalah karya yang sangat simbolis. Anda bisa lihat ini itu adalah penderitaan karena korupsi. Di sini juga ada teks bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi ini semacam karya yang menohok ya pada kita, di mana kekuasaan yang disalahgunakan itu tentu saja akan berakibat sangat buruk untuk semuanya. Sementara karya Supriyatna ini tentang penari ya, Sri Kandi menahan amarah. Kita melihat karyanya lebih ekspresif, lebih ekspresionis, dengan pendekatan yang lebih lebih ekspresif. Coretan-coretan yang seperti tergesa dan kemudian membuat semacam narasi simbolik tentang bagaimana seseorang menahan kemarahan atas apapun yang sedang terjadi pada dirinya, pada sejarahnya yang sedang dibentuk oleh lingkungan sang penari ini. Sang Sri Kandi di tengah rasa amarahnya. Dua karya lain yang juga lebih ke natural ekspresif ya, tapi juga lebih ke ini sebetulnya, lebih ke halus ya, lebih ke impresif sebetulnya, tapi goresannya ada ekspresif. Jadi ini campuran antara impresionisme dengan ekspresionisme yang menggambarkan tentang bagaimana sosok ini berdiri di depan cermin buram atau apapun gitu ya, dinding dan sebagainya, yang membatasi bagaimana harapan-harapan dia terhadap kehidupan. Nah, ini digambarkan oleh Supriyatna dengan dua karya yang seolah berhadapan, yang mungkin saling tersenyum, saling memaklumi, atau saling menerawang tentang apa yang terjadi antara hati-hati perempuan gitu ya. Mungkin juga membaca bagaimana habis gelap terbitlah terang, seperti yang sudah menjadi trademark dari Ibu Kartini, dihadirkan kembali dalam bentuk sebuah dialog sunyi antara perempuan, atau bahkan dia bercermin pada dirinya sendiri tentang bagaimana pencapaian emansipasi hingga saat ini. Berikutnya ini lebih simbolis juga, lebih ke masalah-masalah keagamaan, spiritual, perdamaian, kasih sayang dan sebagainya, toleransi. Jadi ini memperlihatkan karya Maswid yang juga diupayakan sebagai sebuah karya yang tidak sepenuhnya natural. Dia mencampurkan antara natural dengan ekspresi-ekspresi, goresan-goresan yang acak gitu. Tapi dia menjadi sebuah ornamen yang membuat karya ini berbicara tidak hanya dari segi tema simbolik, tapi juga karya yang unik ya, dengan menempatkan warna-warna dalam bidang-bidang atau objek-objek yang natural tadi. Karya ekspresionis juga dihadirkan oleh Maswid ya, misalnya Mesikah, ada cinta sejati di sini digambarkan, mungkin semacam Arjuna dan Sri Kandi atau apa, ya.
Nah, masihkah ada cinta? Ini karyanya aneh ya, naturalis, kemudian dibuat ekspresionis, tapi kemudian juga lahir simbol-simbol ya. Mungkin ini simbol pewayangan tentang masa lalu, dan bagaimana kemudian ada sebuah hal yang membuat karya ini menjadi lain, menjadi sesuatu yang agak bernilai, karena di situ ada semacam kartu kredit, sehingga ini semacam paradok untuk apakah cinta itu harus selalu diukur dengan sesuatu yang ada nilainya, nilai secara materi ya maksudnya. Nah, ini gabungan antara sendal tari yang kemudian disimbolisasi sehingga karya ini berbicara lebih ya. Karyanya yang menampilkan sosok Kartini juga dibuat dengan gaya ekspresionis ya. Dan ini karyanya sangat full colorful juga. Karya Warli Haryana ini lebih ke simbolis juga ya. Ini Dur Angkara memperlihatkan objek, tema, torso dari sebuah makhluk, sosok makhluk yang ya entah dari mana atau entah apa, ini semacam imajinasi dari makhluk ya, yang mungkin memperlihatkan keangkara murkaan. Komposisinya dari warna, dari objek juga memperlihatkan itu ya, bagaimana angkara digambarkan dalam sebuah kemarahan besar atau nafsu dan sebagainya. Yang kedua simbol Semar ya, simbol Semar ngejawantah, entah apa ini, kita menafsir-nafsir. Dan kenapa di sini anting cabe juga ada di sini ya. Sosok Semar ini digambarkan seperti itu. Ini sebuah karya yang sangat simpel, tidak terlalu banyak bermain dalam komposisi warna dan sebagainya. Lebih berupa sebuah karya yang menampilkan sosok Semar dalam posisi yang seperti ini ya, seperti wayang kulit gitu. Ini karya yang berbeda dari yang lain, berbeda karya 3 dimensi ya dari Rosid. Dia melukis Kartini dengan gayanya yang khas, coretan-coretan pensil campur warna. Sekarang dia memakai warna juga. Kalau di dalam kanvas besarnya dia dulu memperbesar objek. Nah, kalau di dalam karya-karya yang cenderung kali ini tampilkan, dia bermain juga dengan objek ini kayu ya, atau dengan material kayu seperti karya yang sebelumnya, tapi dia masih tetap menampilkan karya realisnya, sehingga karya realis ini tampil dengan gaya yang lain, dan penampilan ini memperlihatkan bagaimana Rosid bermetamorfosa ya, menjadi karya di atas kayu ini sangat unik ya, dengan base dari kayu juga. Seperti kita lihat ini, kita kelilingnya kayu seperti ini. Dan di pameran Habis Gelap Terbitlah Terang ini, karya ini menjadi karya yang lain daripada yang lain, atau paling unik di antara pameran ini, dan merupakan proses pencapaian Rosid yang bermetamorfosa.